黑暗魔龙，无系相生之力，情神，五雷轰顶，激魔法狂雷龙球。你们的力量就这样吗？太令我失望了。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series The Legend of Pit. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah istirahat, esok paginya Xinglu memberitahu rencana selanjutnya yang mana semua formasi akan berpusat kepadanya. Dia akan melindungi teman-temannya dari serangan para monster dan juga berusaha untuk menghabisi mereka. Lei Lei ditunjuk sebagai penyerang utama, sedangkan Shen Jun akan menjadi penyelesaian pertarungan. Untuk Suhema dan Ming Ming akan menjadi pelindung bagi Xinglu karena jarinya itu rentan akan terkena serangan. Untuk Wu Qing akan memberikan bantuan di saat kondisi tertentu. Tidak berlama-lama Xinglu pun langsung saja menerapkan rencananya pada pertarungan selanjutnya. Dalam pertarungan itu rencana Xinglu berjalan dengan sangat baik, yang bahkan tidak ada satupun monster yang bisa menyentuh mereka. Di sisi lain bisa terlihat kalau murid dari akademi lain sedang berkumpul. Wu Qing yang melihat hal itu segera memberitahu orang-orang dari semua akademi sudah berkumpul. Xinglu tidak mengubah tujuannya karena itu adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Ming Ming juga meremehkan praktisi di tingkat 6 di pihak musuh. Tapi jika disuruh menghadapinya ia masih pikir lagi. Xinglu meminta teman-temannya untuk mencoba hal itu dulu karena bagaimanapun para murid lainnya juga sudah datang ke sana. Namun Shen Jun yakin kalau para murid dari akademi lain pasti memikirkan hal yang sama. Apalagi tidak ada satupun orang yang mau melepaskan harta itu. Perkataan Shen Jun memang benar adanya. Karena ketika juga ada beberapa murid yang berusaha untuk masuk ke dalam gua. Hanya saja pergerakan mereka ini sudah ditebak. Jadi tentunya pertarungan akan terjadi di antara mereka. Sadar ini adalah jebakan, para murid pun bergegas untuk segera pergi. Para monster tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Jadi satu-satunya jalan bagi para murid adalah pergi dengan hancurkan token mereka. Heiji yang berada di sekitaran tempat itu sudah menduga kalau ini pasti adalah jebakan dari para monster. Untung saja mereka tidak bergerak secara gegabah karena jika tidak mereka akan bernasib sama. Salah satu temannya meminta untuk menyelamatkan para murid lain. Hanya saja Heiji tidak mau karena dia yakin para murid itu masih bisa bertahan. Namun jika pun mereka berhasil dikalahkan, setidaknya itu adalah harga yang harus mereka bayar. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri itu hanyalah token giok penyelamat jiwa. Heiji merasa ini akan sangat bagus bagi mereka. Semakin banyak orang yang kembali maka Akademi Xuan yang akan semakin diuntungkan. Silo membenarkan hal itu karena mereka akan bertindak ketika kesempatan itu telah datang. Sebelum menjalankan rencana itu, Shen Jun dan Suhema tidak begitu sepakat dengan rencana yang akan Xinglu lakukan. Itu karena seharusnya mereka ini menunggu saja dan begitu Akademi Xinglu akan tetap berada di posisi keempat. Hanya saja Xinglu tak ingin berdiam diri saja, apalagi mereka sudah melihat betapa sulitnya para murid menggunakan token jiwa untuk melarikan diri. Andai saja mereka terlambat, maka bisa saja mereka itu akan segera tewas. Dan satu-satunya cara adalah menghabisi para monster guys. Teman-temannya sepakat, hanya saja Shen Jun masih ragu dengan rencana itu. Di saat itu juga ia pun mulai melancarkan serangan yang membuat para monster menjadi senang karena mangsa baru kembali muncul. Para murid Akademi Xinglu yang kewalahan membuat para murid Akademi Xuan yang begitu senang. Karena jika mereka tersingkir maka posisi 4 besar akan jatuh kepada mereka. Di sini Xinglu meminta teman-temannya untuk melancarkan rencana yang sebelumnya mereka pakai. Untuk saat ini rencana Xinglu berjalan dengan sangat baik. Mereka berhasil mengalahkan beberapa ras monster, hanya saja seiring berjalannya waktu para monster itu terus saja bermunculan.
Seakan-akan mereka itu tidak ada habisnya. Untung saja kelompok Xinglu masih bisa bertahan. Para monster ini akan memfokuskan serangan mereka kepada Xinglu karena dia adalah yang terkuat di antara para murid lain. Karena perhatian dari ras monster sudah tak teralihkan, jadinya beberapa murid yang tadi terkepung memanfaatkan hal itu untuk pergi. Sadar kondisi mereka tidak baik-baik saja, Senjun meminta teman-temannya untuk mundur dulu. Lei Lei yang tak mau meninggalkan Xinglu berusaha untuk melindunginya, tapi karena itu dialah yang kini menjadi incaran dari ras monster. Untung saja Xinglu bisa melindunginya, bahkan Ming Ming juga menggunakan teknik cahaya. Berkat semua itulah Xinglu masih bisa bertahan. Ia pun meminta teman-temannya untuk mundur dulu sedangkan dirinya akan menahan para monster ini. Xinglu yang berusaha untuk mengulur waktu membuat Lei Lei merasa khawatir. King memintanya untuk tidak khawatir karena lebih baik mereka mundur dulu, apalagi dia yakin Xinglu akan baik-baik saja. Ming Ming juga setuju karena jika mereka tetap berada di sini, semua itu hanya akan menjadi beban bagi Xinglu saja. Di saat itu juga Xinglu menggunakan teknik tingkat menengahnya untuk mengalahkan para monster. Serangan yang dilancarkan berhasil membuat beberapa monster itu ketakutan, hingga akhirnya pemimpin kelompok mereka pun akhirnya muncul. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berjalan cukup seru, tapi tentunya Xinglu masih jauh lebih unggul. Bahkan monster ini saja sampai yakin kalau dia adalah salah satu jenius dari 4 akademi besar. Dia yang tidak mau kalah begitu saja langsung melancarkan serangan untuk bisa langsung menghabisi Xinglu. Perkataannya bukanlah omong kosong belaka, karena naga kegelapannya berhasil membuat Xinglu kewalahan. Bahkan di sini Xinglu sampai dipaksa untuk menggunakan kekuatan 5 elemennya. Serangan yang dia lancarkan berhasil menumbangkan naga kegelapan. Alhasil pertarungan pun usai dan si monster pun auto tewas. Karena terlalu meremehkan Xinglu, maka para monster pun langsung mendapatkan hukuman. Silo tidak pernah menyangka kalau murid dari Akademi Xinglu akan sekuat ini. Jika Xinglu tidak segera disingkirkan, maka Akademi Xuan yang sudah dipastikan tidak akan bisa mengambil posisi 4 besar. Berhubung Xinglu sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit, jadi mereka itu harus segera memanfaatkan kondisinya. Selain mereka, Senjun juga begitu kesal karena kemampuan Xinglu itu terus saja meningkat. Tapi dia yakin semua ini tak akan bisa mengubah posisi Akademi Xinglu. Sedangkan teman-temannya yang lain terus saja memberikan dukungan kepada Xinglu. Apalagi setiap pergerakan yang dia lakukan tidak sia-sia. King yakin tidak ada satupun murid yang bisa menandingi Xinglu. Bahkan jika murid itu berada di 1 tingkat di atasnya, maka Xinglu pasti masih dapat membuatnya kerepotan. Tak begitu lama para murid dari Akademi Xuan yang langsung saja mengepungnya, yang mana mereka itu tidak ingin memberikan nadi kristal kepada mereka. Lei Lei dan yang lainnya tentu tidak tinggal diam saja. Namun Heiji sudah memikirkan hal itu sebelum mereka melancarkan penyerangan. Ia meminta teman-temannya untuk membuat sebuah formasi demi mengurung Xinglu. Dengan begini, para murid dari Akademi Xinglu tak akan bisa memberikan bantuan. Formasi yang mereka pasang tidak mampu dihancurkan oleh Lei Lei. Hanya saja apapun yang mereka lakukan tidak dapat menghancurkan formasi itu. Para murid Akademi Xuan yang terus saja menyombongkan kemampuan mereka. Selain itu, formasi ini tidak akan bisa mereka hancurkan. Perkataan itu telah membuat marah besar. Apalagi mereka itu telah berani untuk melukai Xinglu. Tanpa pikir panjang lagi, ia menggunakan senjata tingkat 7-nya untuk bisa menghancurkan formasi ini.
Sekali lagi serangan dia lancarkan tidak dapat menghancurkan formasi itu. 极魔法狂雷龙球， Di sisi lain, para murid berhasil diselamatkan. Xinglu menanyakan kepada ketuanya apakah mereka tidak memberikan bantuan kepada Xinglu. Karena tanpa bantuannya maka sudah dipastikan kalau para murid ini sudah sejak tadi dihabisi oleh para monster. Hanya saja pemimpin kelompok mereka merasa akan sangat sulit untuk memberikan bantuan. Pasalnya Akademi Xuanyang lebih hebat daripada mereka. Tapi dia yakin kalau orang-orang dari Akademi Xinglu pasti dapat menyelesaikan masalah ini. Pertarungan itu akan menentukan siapa yang akan berada di posisi keempat. Jika Xinglu kalah, maka bisa dipastikan Akademi Xuanyang lah yang akan diuntungkan. Shen Jun begitu kesal kepada Xinglu, andai saja ia tidak terlalu percaya diri, maka kondisi ini tidak akan pernah terjadi. Suhaima juga berpikiran hal yang sama karena kekalahan Akademi Xinglu akan ditanggung oleh dia sendiri. Wuking meminta mereka untuk tak banyak mengocer karena yang lebih penting adalah memberikan bantuan kepada Xinglu. Sedangkan Akademi Xuanyang begitu jahat karena mereka memanfaatkan kondisi Xinglu yang sedang kelelahan. Heiji merasa sangat puas karena kini tidak ada yang bisa membantu Xinglu lagi. Dia kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan dirinya dengan cairan jiwa. Para murid Akademi Xuanyang berencana untuk mengalahkannya. Dengan begitulah nadi spiritual ini akan jatuh ke tangan mereka. Xinglu tak takut kepada mereka dan meminta untuk maju menghadapi dirinya. Apalagi dia itu sudah menghabisi para monster di tingkat 6. Jadi akan sangat mudah bagi dia untuk mengalahkan mereka yang tak begitu kuat. Kesal dengan perkataan Xinglu, Heiji dan juga Xiulong mulai melakukan penyerangan kepada mereka. Xinglu merasa sangat senang karena kesempatan untuk mengalahkan Akademi Xuanyang itu akan datang secepat ini. Dia berjanji kali ini dirinya akan memutuskan harapan mereka untuk bisa masuk ke 4 besar akademi. Heiji yakin Xinglu sudah kehabisan mananya. Ia pun langsung saja melancarkan serangan, tapi mereka itu sangat kesulitan untuk bisa menahan serangan yang dia lancarkan. Apalagi Xinglu juga telah menggunakan kekuatan 5 elemennya. Berkat itulah kedua orang ini sangat mudah untuk ditumbangkan. 清路，没有人能救你，就你们两个，敢在我面前耀武扬威，法青阳高照，便彻底的破了你们的希望。力与力，力量就这样吗？太令我失望了。 Namun Xinglu yang masih belum puas memberikan pilihan yakni keluar dari medan perang ini atau kembali menghadapi dirinya. Para murid yang melihat pertarungan itu begitu penasaran bagaimana bisa mana Xinglu belum habis. Karena Xinglu sudah memberikan kesempatan, tentu saja Xilu dan juga Heiji segera memanfaatkannya. Yang mana kali ini mereka berjanji akan membuat Xinglu menyesal dengan keputusannya. Heiji langsung menggunakan senjata ajaib yang dimiliki oleh Akademi Xuanyang. Xinglu tidak takut dan akan menunggu serangan itu. Dan di saat serangan itu berlangsung, tiba-tiba waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.